keep at it. Halo warga Nobar yang bangga sama koruptor dibebasin karena berkelakuan baik, rajin berkebun dan bertani. Wow, kepa kabarnya bebuhan pian hari ini. Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan melanjutkan kisah Mamang botak brutal kita. Siapa lagi kalau bukan Jason Statham yang dipaksa turun gunung padahal beliau sudah mempensiunkan diri dan mendedikasikan jiwa dan raganya untuk fokus mancing mania mantap. Lalu apa yang akan beliau lakukan? Ya jelas, habisi mereka semua yang mengganggu momen slow livingnya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Transporter 3. Film dimulai dengan menampilkan sebuah kapal kargo berukuran besar yang sedang berlayar di tengah lautan. Dua orang petugas kemudian menyelinap masuk ke dalam salah satu kontainer dengan tujuan ingin mencuri sebuah tong yang mereka yakini berisi bandrek haram. Namun, saat tong tersebut dibuka, mereka justru menemukan limbah beracun di dalamnya. Akibat paparan zat berbahaya itu, kedua petugas tersebut tewas seketika. Para awak kapal pun segera mengenakan masker pelindung lalu membuang jasad kedua petugas tersebut ke laut. Selanjutnya, kita kembali diperkenalkan dengan sosok sopir brutal yang sudah tidak asing lagi adalah Frank Martin. Diketahui bahwa Frank telah pensiun dari profesinya sebagai sopir sekaligus kurir. Kini, Frank lebih sering menghabiskan waktu dengan memancing bersama sahabatnya, Inspektur Tarconi. Di tempat lain, seorang kurir bernama Malcolm tengah melintasi pos keamanan di area pelabuhan. Di dalam mobilnya, dia tampak ditemani oleh seorang gadis. Malcolm kemudian berhasil melewati pemeriksaan pertama tanpa kendala. Namun saat memasuki pos pemeriksaan kedua, ia diminta untuk menyerahkan beberapa dokumen. Entah apa alasannya, mungkin karena tutup pentil ban mobilnya tidak ada, Malcolm malah menolak keluar dan justru tancap gas meninggalkan lokasi. Pada saat yang bersamaan, kita diperkenalkan seorang mafia kelas kakap bernama Johnson atau yang lebih dikenal sebagai Samidi. Dia baru saja tiba di kantor imigrasi Ukraina untuk melalui pos pemeriksaan. Di sana, Samidi mengaku datang dengan tujuan untuk membuka bisnis baru yang berfokus pada perlindungan lingkungan. Mendengar alasan tersebut, pihak imigrasi pun mengizinkannya masuk ke negara itu. What kind of business? Environmental protection. Sementara itu, Menteri Lingkungan bernama Leonid tengah dikerumuni para wartawan. Beberapa di antaranya melontarkan pertanyaan seputar konferensi lingkungan yang akan Leonid hadiri. Setelah menjawab, Leonid kemudian masuk ke ruang kerjanya untuk melanjutkan pekerjaan. Namun, dia dikejutkan oleh sebuah amplop misterius yang sudah berada di meja. Di dalam amplop tersebut terdapat beberapa foto dan sebuah ponsel yang tiba-tiba berdering. Mr. Minister. What's this? Ternyata penelepon tersebut adalah Samidi. Usut punya usut, Leonid ternyata pernah menolak untuk bekerja sama dengan perusahaan milik Samidi karena dinilai dapat membahayakan lingkungan. Namun, kali ini Samidi mendesaknya agar menandatangani dokumen kerjasama tersebut. Samidi bahkan mengancam jika Leonid tetap menolak, orang yang paling dia sayangi akan berada dalam bahaya. Sementara itu, Frank tampak sedang bersantui di rumah sambil menonton channel YouTube Nobar. Namun, suasana santuy itu tiba-tiba terusik ketika dia mendengar suara mencurigakan yang ternyata ada sebuah mobil menabrak dinding rumahnya.
Frank segera menghubungi ambulan karena orang di dalam mobil tersebut mengalami luka parah. Setelah diperiksa identitasnya, diketahui bahwa pria itu adalah Malcolm, kurir penerus Frank. Ternyata sebelum pensiun, Frank dulunya pernah mendapatkan orderan dari sekelompok mafia. Namun dengan tekad yang sudah bulat untuk hijrah dari dunia toksik tersebut, Frank memilih untuk menolaknya meskipun kliennya adalah salah satu mafia paling berkuasa. Sebagai gantinya, Frank merekomendasikan Malcolm kepada anak buah sang mafia. Sayangnya, rekomendasi itu tidak diterima karena sang bos hanya menginginkan Frank untuk menjalankan misi tersebut. Setelah adu argumen cukup lama, perselisihan itu akhirnya berakhir dengan baku hantam. Sejak saat itu, Frank resmi pensiun dan Malcolm ditunjuk sebagai penggantinya. Kembali ke adegan sebelumnya, ambulan telah tiba untuk menjemput Malcolm. Frank kemudian memeriksa kursi belakang mobil dan menemukan seorang gadis bernama Valentina yang sejak siang tadi bersama Malcolm. Valentina menjelaskan bahwa dia dan Malcolm tidak boleh berada terlalu jauh dari mobil karena di tangan mereka telah terpasang bom berbentuk gelang. Mendengar hal tersebut, Frank segera berusaha menghentikan ambulan yang hendak pergi. Namun, gelang Malcolm sudah terlanjur meledak. Tidak berhenti di sana, saat Frank yang sedang membantu Valentina, dia tiba-tiba dipukul dari belakang oleh seorang jamet hingga akhirnya Frank pun tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, Frank terbangun di sebuah ruangan dengan kedua tangannya telah dipasangi gelang bom, sama seperti yang dialami Malcolm. Tak lama kemudian, beberapa orang masuk ke ruangan tersebut. Ternyata semua ini adalah ulah Samidi dan anak buahnya. Di sini terungkap bahwa Samidi dan para jametnya adalah mafia yang pernah bermasalah dengan Frank karena sang sopir botak itu menolak orderan dari mereka. Kini dengan Malcolm yang sudah tewas, Samidi ingin memanfaatkan jasa Frank untuk mengantarkan sebuah paket. Namun kali ini Samidi sangat serius. Bahkan ketika salah satu anak buahnya terlalu banyak bicara, Samidi tanpa ragu membunuhnya secara brutal. Boss, can I say something? Setelah itu, Samidi menodongkan pistol ke kepala Frank. Karena terdesak, Frank mau tidak mau harus menerima orderan tersebut. Namun, Frank mengajukan syarat bahwa dia hanya bersedia bekerja menggunakan mobil miliknya sendiri. I drive my own car. Untuk mencegah Frank melarikan diri, Samidi memerintahkan agar mobil tersebut dipasangi GPS serta sistem yang terhubung langsung dengan gelang bom di tangannya. Setelah mobil Frank selesai dimodif, Frank meminta Valentina untuk keluar karena Frank selalu bekerja sendirian. Mendengar itu, Samidi pun langsung menodongkan pistol ke Valentina untuk membunuhnya. Frank sontak berubah pikiran, dia memutuskan untuk membiarkan Valentina menemaninya. You're the boss. Sebelum mereka berangkat, Samidi menjelaskan cara kerja gelang bom itu. Dia mengatakan bahwa Frank tidak boleh berada terlalu jauh dari mobilnya, karena jika jaraknya melebihi sekitar 22 meter, bom tersebut akan langsung meledak. Setelah paham, Mamang Botak pun segera berangkat. Sementara itu, Inspektur Tarkoni sedang berada di rumah Frank untuk menyelidiki peristiwa yang terjadi pada malam sebelumnya. Tarkoni kemudian memerintahkan bawahannya untuk membawa barang bukti ke kantor polisi. Namun, di tengah perjalanan, dua jamet misterius menghadang dan langsung menghabisi nyawa bawahan Tarkoni. Selain bertindak brutal, mereka juga mengambil barang bukti tersebut. Tak lama kemudian, Tarkoni melakukan penyelidikan terhadap kematian bawahannya. Dari hasil penyelidikan itu, terungkap bahwa barang bukti yang diambil oleh dua jamet itu adalah sebuah perangkat GPS yang sebelumnya terpasang di mobil milik Malcolm. Oui, il n'y a plus de GPS, oui.
Di sisi lain, Frank menanyakan kepada Valentina tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, gadis itu mengaku tidak tahu apa-apa dan bahkan enggan berkenalan dengan Frank karena merasa tidak ingin membuang waktu. Frank pun melanjutkan perjalanan menuju kota Budapest sesuai perintah Samidi. Dalam perjalanan, Valentina mulai merasa bersalah karena bersikap cuek kepada Frank, sehingga akhirnya dia bersedia untuk menyebutkan namanya. Pleased to meet you. Di sisi lain, Samidi mengirimkan perwakilan perusahaannya untuk mendesak Leonid agar segera menandatangani dokumen kerja sama. Namun, sang menteri meminta waktu 24 jam untuk mempertimbangkannya. Terlebih setelah mengetahui bahwa Samidi telah menyiapkan kapal kargo yang membawa limbah beracun seperti yang terlihat di awal film, yang sudah sangat jelas dapat membahayakan lingkungan sekitar. Leonid kemudian masuk ke ruangan lain untuk menghubungi seseorang. Di momen ini terungkap bahwa dua jamet yang tadi mencuri bukti milik polisi ternyata adalah orang suruhan Leonid. Mereka sengaja mencuri GPS tersebut untuk melacak keberadaan Valentina yang ternyata adalah putri kandung Leonid. Location. So tomorrow, 9 a.m. That should be more than enough time. Pada waktu yang bersamaan, bawahan Tarconi berhasil melacak keberadaan Frank yang ternyata sudah memasuki wilayah Jerman. Tarconi pun memerintahkan mereka untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat. Sementara itu, Frank dan Valentina mulai akrab, bahkan sempat membicarakan makanan favorit mereka. Namun, saat tiba di sebuah persimpangan, Frank tiba-tiba membelokkan mobilnya ke arah yang berbeda. Frank mengatakan bahwa dia ingin menemui seorang temannya terlebih dahulu. Aksi itu langsung terpantau oleh Samidi yang kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengirim pasukan ke lokasi Frank. Samidi memberi instruksi untuk tidak membunuhnya, melainkan hanya memaksa Frank kembali ke rute awal. Di sisi lain, Frank telah tiba di rumah temannya yang bernama Otto. Otto adalah seorang ahli teknologi yang kemungkinan dapat membantunya melepaskan gelang bom yang terpasang di tangannya. Namun, saat Otto sedang berusaha mencari cara untuk melepaskan gelang bom tersebut, pasukan Samidi tiba-tiba datang untuk mengancam Frank. Para jamet ini sepertinya melupakan bahwa mamang botak kita adalah sepuh di dunia perbrutalan. Tanpa membuang waktu, Frank langsung menghabisi seluruh anak buah Samidi itu. Meskipun bertarung sendirian dan hanya mengandalkan tangan kosong, Frank tetap mampu menghabisi mereka dengan brutal. Namun, setelah semua tumbang, ternyata masih ada satu anak buah Samidi yang tersisa. Seorang pria bertubuh sangat besar dengan tinggi hampir 3 meter. Awalnya, Frank tampak sedikit kewalahan melawannya, tetapi berkat kecerdikannya, Frank berhasil mengunci pergerakan sang raksasa dan pada akhirnya mampu mengalahkannya. Setelah pertarungan brutal itu, Frank bertanya kepada Otto apakah dia bisa melepaskan alat pemancar bom yang terpasang di mobilnya. Sayangnya, Otto tidak dapat melakukannya karena perangkat tersebut dirancang dengan sangat rapi, sehingga jika dilepas, bomnya akan langsung meledak. Mau tidak mau, Frank pun harus melanjutkan misi ini. Dalam perjalanan, Frank meminta untuk bertemu dengan Samidi untuk membicarakan kesepakatan baru. Saat tiba di lokasi pertemuan, Frank menuju sebuah telepon umum untuk berbicara langsung dengannya. Namun, secara tiba-tiba Samidi memecatnya. Bukan hanya itu, mobil Frank juga dibajak oleh anak buah Samidi. Karena tidak ingin bom di tangannya meledak, Frank segera mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda curian. Meskipun hanya berbekal sepeda, Frank mampu menjaga jarak aman dengan mobilnya. Setelah posisinya cukup dekat, Frank melompat lalu menerjang si pencuri mobilnya. Brief. Fasten
Frank kemudian mencari tempat aman untuk menghubungi Tarconi. Frank meminta bantuan sahabatnya itu dan Tarconi pun dengan senang hati bersedia. I can't be of much help if you do not give me something. Setelah itu, Frank menelpon kembali Samidi untuk mengajukan kesepakatan baru. Samidi menerimanya karena memang masih membutuhkan jasa Frank. Namun, panggilan itu ternyata hanyalah jebakan yang sengaja dibuat Frank agar Tarconi dapat melacak lokasi mereka. Anything else? Usai rencana itu berjalan, Frank kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini, Samidi mengubah tujuan mereka menjadi Bukares yang berada di Rumania. Dalam perjalanan, Valentina tiba-tiba mengeluarkan sebuah pil haram dan berniat menelannya. Melihat hal itu, Frank berusaha menghentikannya karena dia tidak suka ada penumpang yang teler di mobilnya. Optimist? Sayangnya, Valentina sudah keburu menelan pil tersebut dan langsung teler. Bahkan, ketika Frank berhenti di pom bensin, Valentina sempat meminta uang untuk membeli bandrek haram di Indomaret. Saat Frank sedang mengisi bensin, dia melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Ternyata, itu adalah kendaraan milik duo jamet utusan Leonid. Frank segera memasukkan Valentina ke dalam mobil lalu tancap gas untuk menghindari kejaran mereka. Frank mengira bahwa mereka adalah anak buah Samidi tanpa mengetahui bahwa sebenarnya mereka adalah utusan Leonid, ayah Valentina. Untuk menghindari mereka, Frank kembali memanfaatkan keahlian menyetirnya yang luar biasa. Frank kemudian menggiring mobil mereka keluar dari jalan raya. Duo jamet yang mulai kewalahan akhirnya memutuskan untuk menembaki mobil Frank, namun usaha mereka sia-sia. Dengan manuver cerdas, Frank berhasil mengecoh mereka hingga mobil tersebut terjun ke jurang. Setelah aksi ugal-ugalannya, Frank mulai merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Frank kemudian membuka paket yang diberikan oleh Samidi dan ternyata isinya hanyalah sebuah buku telepon. Dengan kata lain, paket yang sebenarnya adalah Valentina. Saat Frank sedang kesal memikirkan hal itu, dia justru diganggu oleh Valentina yang masih dalam keadaan teler. Gadis itu mengancam akan membuang kunci mobil jika Frank tidak menuruti keinginannya untuk bercukuruku. Pada akhirnya, Frank pun terpaksa menuruti kemauan Valentina meskipun dari raut wajahnya terlihat bahwa dia sebenarnya juga sedikit tergoda. Rough stuff. It was a striptease for the king. Di sisi lain, Samidi menghubungi Leonid untuk mengancamnya karena telah berani mengganggu perjalanan Frank dengan menyewa duo jamet. Leonid menegaskan bahwa dia akan melakukan segala cara demi menyelamatkan putri satu-satunya. To my daughter, I will use all the power I have. Malam harinya, Valentina menceritakan awal mula keterlibatannya dengan Samidi. Saat itu, Valentina sedang berpesta di sebuah bar. Lalu seseorang yang misterius membiusnya melalui minuman. Ketika terbangun, dia sudah berada di dalam mobil bersama Malcolm. He's afraid. Has never done this before. Menjelang larut malam, Frank kembali melanjutkan perjalanan menuju Bukares. Namun, di tengah jalan, Samidi tiba-tiba mengubah tujuan mereka sekali lagi. Di tempat lain, Tarconi mendatangi lokasi konferensi yang dihadiri oleh Menteri Leonid. Awalnya, Leonid enggan berbicara dengannya, namun Tarconi langsung menyebut nama Valentina yang membuat sang menteri terkejut.
Tanpa membuang waktu, Tarkoni pun meminta Leonid untuk bekerja sama dalam menangkap Samidi. Tak lama kemudian, Samidi menghubungi Leonid untuk memastikan bahwa kontrak kerjasama akan segera ditandatangani. Namun, Leonid mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya sebelum mendengar suara putrinya terlebih dahulu. Once I speak to my daughter. Sementara itu, Frank telah tiba di Ukraina, kampung halaman Valentina. Tak lama kemudian, Tarkoni menghubunginya untuk menanyakan lokasi pertemuan. Setelah itu, Samidi memberikan arahan agar Frank menuju tempat yang telah disepakati, yaitu sebuah jembatan. Setibanya di sana, Frank mendapati dirinya telah dikepung oleh puluhan anak buah Samidi yang bersenjata lengkap. Samidi memerintahkan Frank untuk menyerahkan Valentina. Setelah mendapatkan gadis itu, Samidi melepaskan gelang bom dari tangan Valentina lalu menyeretnya masuk ke mobil. Sebelum pergi, dia memberi perintah kepada anak buahnya untuk menghabisi Frank. Frank terpojok dan terpaksa melompat ke dalam danau bersama mobilnya. Meski berada di dalam air, tembakan terus diarahkan ke arahnya. Sambil menahan napas, Frank menghubungi Tarkoni dan memberitahu bahwa Valentina sudah berada di tangan Samidi. Setelah situasi mulai aman, Frank dengan cerdik mengangkat mobilnya ke permukaan menggunakan tas parasut yang ada di bagasi. Tak lama, Tarkoni dan timnya tiba di jembatan untuk menolong Frank, namun ternyata Frank sudah lebih dulu diselamatkan oleh seorang kakek pengendara traktor. Di saat yang sama, Samidi beserta kelompoknya membawa Valentina naik ke kereta api. Untuk memastikan tidak ada gangguan, mereka mengusir semua penumpang. Samidi kemudian menghubungi Leonid untuk memenuhi syarat darinya, yaitu mendengarkan suara Valentina. Samidi kemudian meminta agar dokumen kerja sama ditandatangani dalam waktu 15 menit atau nyawa Valentina akan dihabisi. What you have is 15 minutes. Sambil menunggu jawaban, Samidi mencoba meyakinkan Valentina bahwa semua yang dilakukannya adalah demi menciptakan dunia baru yang lebih baik. Samidi merasa tidak ada lagi yang bisa menghalanginya, apalagi setelah mengira bahwa Frank telah tewas di danau. Namun kenyataannya, Frank justru tengah mengejar kereta tersebut. Dia bahkan menaikkan mobilnya ke atas atap kereta lalu masuk ke dalam gerbong. Di sana, Frank langsung disambut hujan peluru, namun meski tak bersenjata, Frank mampu melumpuhkan lawannya dengan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Setelah mengalahkan para jamet Samidi, Frank berusaha mendekati sang pimpinan, tetapi jarak dengan mobilnya terlalu jauh. Situasi semakin rumit ketika Samidi memutus gerbongnya, memaksa Frank memutar otak. Akhirnya, Frank menginjak gas dan memasukkan mobilnya ke gerbong tempat Samidi berada. Oh my God. Pertarungan sengit pun terjadi karena tidak sanggup melawan kebrutalan Frank. Samidi pun mencoba menawarkan pekerjaan kepada Frank. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah karena Frank sudah muak dengan Samidi dan ingin fokus mancing. Frank kemudian memasang gelang bom di tangan Samidi lalu mendorongnya keluar dari kereta. Alhasil, Samidi dan semua rencana busuknya pun lenyap dari muka bumi ini. The bracelet you made for each other. Berkat aksi Frank, Valentina berhasil diselamatkan dan Leonid tidak perlu lagi bekerja sama dengan Samidi. Leonid bahkan langsung merobek dokumen kontrak tersebut. Selain itu, polisi pun kemudian juga menangkap seluruh awak kapal kargo milik Samidi. Di akhir film, Frank dan Tarkoni kembali memancing di danau, namun kali ini Frank ditemani oleh Valentina.
I know wonderful place just up coast from here. Have better idea. Why we don't skip kitchen of lunch? I should have known, perhaps. Chilled. Dan film pun tamat. Benar-benar tamat karena tidak ada transporter keempat. Nah, dari film ini kita belajar bahwa setiap tindakan buruk pasti akan mendapatkan karma yang buruk juga. Buat warga nobar semua, kalau kamu suka alur film yang brutal seperti ini, ayolah itu tombol like-nya diklik dan komen juga biar rame kayak pasar malam. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Burung Kuntul pamit undur diri.